Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Batriana. Saya dengan NIM 334. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Nah, teman-teman semua, supervisi pendidikan berasal dari kata supervision yang artinya pengawasan atau melihat dari atas. Namun dalam pendidikan modern, supervisi pendidikan ini tidak lagi hanya fokus pada pengawasan supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk membantu guru untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kerjanya dalam proses pembelajaran. Jadi, supervisi pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mencari kesalahan guru, namun melainkan dapat membantu guru untuk meningkatkan bagaimana cara mengajar dengan lebih baik dan profesional lagi. Dari beberapa pendapat ahli, dapat kita simpulkan bahwasanya supervisi pendidikan itu memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, bertujuan meningkatkan kualitas guru, dan yang ketiga bersifat pembinaan dan bantuan yang profesional. Dan yang keempat ada berfokus pada perbaikan proses pembelajaran, dan yang kelima mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Yang kemudian ada tujuan dan fungsi dari supervisi pendidikan. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah dapat meningkatkan kualitas guru, pembelajaran, dan profesionalisme guru. Nah, secara lebih rincinya lagi, tujuan dari supervisi pendidikan ini adalah antara lain, yang pertama dapat membantu guru untuk memahami tujuan pendidikan, dan yang kedua membantu guru mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran, dan yang ketiga membantu guru untuk mencari solusi terhadap masalah. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan profesionalisme guru, dan yang kelima mendorong guru menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Setelah memiliki tujuan, supervisi pendidikan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian yaitu dimaksud di sini adalah mengumpulkan data tentang kondisi pembelajaran yang sebenarnya. Yang kedua ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ini menilai data yang telah diperoleh untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran. Dan yang ketiga fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini memberikan solusi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang keempat ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini yaitu membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang kelima, ada fungsi koordinasi. Koordinasi di sini yaitu menyelaraskan berbagai program pendidikan agar berjalan secara efektif dan terarah. Mungkin sampai sini, selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Meroza dengan akhir NIM 311. Di sini saya sebagai kelompok 9 ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Agar supervisi berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu ada prinsip ilmiah. Supervisi harus berdasarkan data dan fakta yang objektif, bukan berdasarkan asumsi. Dan yang kedua, prinsip demokratis. Hubungan antara supervisor dan guru harus saling menghargai serta mengedepankan dan musyawarah. Dan yang ketiga yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi harus memberikan solusi dan dorongan agar guru lebih berkembang. Dan yang keempat, prinsip kooperatif. Supervisor dan guru harus bekerja sama dalam mencari solusi terhadap masalah pembelajaran. Dan yang kelima, prinsip kontinuitas. Supervisi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali saja. Dan yang terakhir, prinsip objektivitas. Penilaian harus berdasarkan fakta dan data yang nyata, bukan berdasarkan perasaan pribadi. Selanjutnya, jenis-jenis supervisi pendidikan. Terdapat beberapa jenis supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi akademik. Supervisi ini berfokus pada proses pembelajaran di kelas, seperti metode mengajar dan pengelolaan kelas. Dan yang kedua, supervisi administratif berfokus. Administrasi pendidikan berpangkat pembelajaran dan administrasi sekolah. Dan yang ketiga, supervisi klinis.
Dilakukan melalui observasi kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara supervisor dan guru untuk memperbaiki pembelajaran. Dan yang keempat, supervisi pengembangan disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing guru. Dan yang terakhir yaitu supervisi kolegial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfatul Marwa Tanjung dengan akhir NIM 332. Saya dari kelompok 9 dan materi kami yaitu supervisi pendidikan. Adapun bagian saya akan menjelaskan poin E, yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Dari teknik-teknik supervisi pendidikan ini terbagi dari beberapa poin. Yang pertama yaitu ada teknik supervisi perorangan ataupun individual. Adapun teknik ini yang dilakukan secara perorangan antara supervisor dan seorang guru. Adapun bagian A-nya, observasi kelas. Supervisor mengamati langsung proses pembelajaran di kelas, mulai dari cara guru mengajar, penggunaan metode, pengelolaan kelas, hingga interaksi dengan siswa. Tujuannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan guru agar dapat diberikan masukan dan tepat. Adapun contohnya, kepala sekolah masuk ke kelas saat guru mengajar dan mengamati jalannya pembelajaran. Adapun poin B, kunjungan kelas. Supervisor mengunjungi kelas untuk melihat situasi belajar mengajar secara langsung. Teknik ini membantu supervisor memahami kondisi nyata yang dihadapi oleh guru. Dan adapun poin C, pertemuan individual. Setelah observasi langsung, supervisor bertemu dengan guru secara pribadi untuk membahas hasil pengamatan dan memberikan saran serta mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan. Adapun poin D, kunjungan antar kelas. Guru mengunjungi kelas guru lain untuk melihat praktek pembelajaran yang berbeda dan memperoleh pengalaman baru yang dapat diterapkan dalam pengajarannya. Adapun contohnya yaitu guru PAI mengamati cara guru bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran interaktif. Dan adapun poin E, penilaian diri. Guru melakukan evaluasi terhadap kinerja sendiri, menilai apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Adapun teknik ini melatih guru menjadi pribadi yang reflektif dan terus berkembang. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu teknik supervisi kelompok. Teknik ini dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa guru sekaligus. Adapun poinnya A, pertemuan orientasi. Pertemuan ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada guru baru mengenai tugas, aturan, dan budaya kerja di sekolah. Dan poin B, rapat guru. Pertemuan seluruh guru untuk membahas berbagai masalah pembelajaran. Adapun program sekolah dan mencari solusi bersama. Adapun poin C, studi kelompok. Guru belajar bersama dalam kelompok untuk meningkatkan kompetensi profesional, misalnya mempelajari kurikulum atau metode pembelajaran yang terbaru. Adapun poin D, diskusi kelompok. Guru dan supervisor mendiskusikan masalah pembelajaran secara bersama-sama sehingga muncul berbagai ide dan solusi yang bermanfaat. Adapun poin E, workshop. Kegiatan pelatihan yang bersifat praktik untuk meningkatkan keterampilan guru dalam bidang tertentu. Dan adapun contohnya, workshop pembuatan media pembelajaran digital atau penyusunan modul ajar. Adapun poin F, tukar-menukar pengalaman. Guru saling berbagi pengalaman mengajar, kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi guru lain. Nah, adapun selanjutnya teknik supervisi di era digital. Saat ini, supervisi juga dapat dilakukan dengan bantuan teknologi seperti observasi pembelajaran melalui video, penggunaan portofolio digital guru, pelatihan melalui platform e-learning, dan pemberian umpan balik secara online. Nah, secara ringkasnya nih, teknik supervisi pendidikan adalah cara yang digunakan supervisor untuk membina dan meningkatkan profesionalisme guru. Teknik ini terdiri dari individual ataupun observasi kelas, kunjungan kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan penilaian diri, serta teknik kelompok yaitu orientasi rapat guru, studi kelompok, diskusi, workshop, dan berbagi pengalaman.
Dan di era digital, supervisi juga dapat dilakukan melalui berbagai platform teknologi untuk membuat pembinaan guru lebih efektif dan fleksibel. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat materi yang telah saya ungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zahrutun Najmi dengan NIM 2314010339. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Nah, dimana sebelum kita masuk pada pembahasan, kita itu perlu memahami bahwa profesionalisme guru ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena guru yang profesional itu tidak hanya mampu mengajar dengan baik, namun ia itu mampu memahami isi materi dan mengajarkannya kepada peserta didik itu dengan baik. Nah, kemudian dia juga memiliki kemampuan yang baik dan bisa menjalin komunikasi yang baik antara peserta didik dan juga masyarakat. Nah, adapun peran supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru ini, yang pertama bahwa supervisi itu membantu meningkatkan kompetensi pedagogik. Nah, dimana kan kompetensi pedagogik ini adalah bagaimana cara guru itu dalam mengelola sebuah pembelajaran. Nah, dimana kan nanti seorang kepala sekolah ataupun pengawas itu melihat bagaimana cara guru ini mengajar di dalam kelas dan bagaimana metodenya. Nah, di situ kan terlihat bahwa guru itu memakai metode ceramah, dimana kan itu akan menjadi sangat bosan bagi siswa. Nah, jadi setelah diadakannya diskusi, nah supervisor ini memberikan saran kepada guru agar tidak selalu memakai metode ceramah. Nah, di situ boleh diterapkan diskusi kelompok ataupun dicantumkan media pembelajaran yang interaktif. Nah, agar siswa itu kan dapat menjadi lebih aktif lagi dalam belajar. Nah, peran yang kedua yaitu bahwa supervisi ini dapat mengembangkan sikap yang reflektif terhadap seorang guru. Nah, karena kan supervisi ini perannya itu bisa membantu seorang guru ini melihat di bagian mana kekurangannya dalam mengajar ataupun di bagaimana letak kelebihannya. Nah, nanti yang mana kekurangannya itu akan diperbaiki lagi. Nah, contohnya kan ada nih seorang guru yang mengajar. Nah, dia itu menjelaskan materi itu dengan sangat cepat, jadi sehingga murid-muridnya itu kurang paham dengan apa yang disampaikan karena terlalu cepat. Nah, kemudian nanti supervisor ini mengoreksi bagaimana cara mengajar seorang guru ini. Nah, nanti setelah diperbaiki, kemudian guru tersebut akan memperlambat penjelasannya sehingga murid-muridnya itu akan lebih paham lagi dengan materinya. Nah, yang ketiga, supervisi ini dapat meningkatkan motivasi seorang guru dan dapat meningkatkan komitmen profesional guru. Nah, kenapa? Karena supervisi yang baik, yang dilakukan dengan baik itu, akan menjadikan guru itu lebih termotivasi dan akan terus berkembang untuk selanjutnya. Nah, misalnya kan seorang kepala sekolah ataupun pengawas itu memberikan apresiasi kepada seorang guru yang telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik. Nah, dari situ kan guru itu akan lebih termotivasi lagi dan terus berkembang lagi. Kemudian yang keempat, bahwa supervisi ini dapat membangun budaya belajar di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah ini kan akan diadakan diskusi oleh guru-guru. Nah, nanti kan setelah diadakan diskusi, nah mereka akan saling berbincang-bincang. Nah, bagaimana pengalaman mereka selama mengajar. Nah, apa saja kelebihannya, di mana letak kekurangannya. Nah, kemudian mereka akan saling berbagi pengalaman dan mengoreksi diri sendiri. Nah, dan dari situ terciptanya lingkungan belajar yang baik. Nah, jadi itulah beberapa peran supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Nah, jadi teman-teman, pernah nggak kita itu berpikir bahwa mengapa sih kualitas seorang guru itu terus meningkat? Nah, salah satu jawabannya adalah karena adanya supervisi. Kenapa? Karena supervisi ini bukan hanya untuk melihat kesalahan seorang guru itu saja, tetapi
Jadi supervisi ini membantu seorang guru ini menjadi lebih profesional, lebih membangun dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi itulah pembahasan dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.